Anda harus punya waktu. Kalau kami kan membaca dan beli buku, bukan pinjam. Camkan dalam hati Anda bahwa Anda akan menjadi orang yang paling hina kalau Anda pinjam buku. Anda akan menjadi orang yang paling rendah. Apalagi ketika Anda lupa membandingkannya. Boleh Anda pelit sekarang. Saya ajarkan pelitlah kepada buku-buku yang ada di kalau dia mau baju, baca di tempat kita menyimpannya atau tongkrongnya. Bagus ya, beli dong. Bagus, beli dong. Kenapa? Anda bisa biasa. Nah, kemudian kembali ke soal niat tadi. Jadi niat kita ini pasti diwujudkan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menciptakan, yang mewujudkan ini apa? Mewujudkan ini Tuhan, Allah. Allah yang mewujudkannya. Bukan siapa-siapa, Allah. Hanya pertanyaannya tadi, apakah Allah menolongnya secara langsung? Enggak. Allah sudah menciptakan mekanismenya. Contoh, yang menemukan tadi siapa? Saya tanya tadi. Dari satu bulir padi sampai tubuh menjadi besar sebatan padi atau mawar deh. Dari biji mawar, tubuh berubah jadi berpuntung-puntung banyak lah bunga mawar. Siapa menemukan? Tuhan kok. Iya, tapi yang menemukan itu kan Allah. Nah, Allah menemukan tanaman ini. Allah menemukan tanaman ini. Yang menghidupkan kita Allah juga. Yang memberi kita makan Allah. Ya. Semua apapun yang terjadi pada diri kita itu Allah yang memberikan. Yang di alam semesta semuanya lah Allah yang mewujudkan. Bukan Allah membuat mekanisme. Contoh, sebulir padi dia tumbuh menjadi tanaman padi yang berbuah beratus-ratus bulir padi. Itu ada prosesnya kan? Dari sebulir padi ditanamnya lembah, timbul akar, keluar tunas, tumbuh, tunas dapat makanan dari bijinya dulu, sudah habis akarnya kuat dia mengambil makanan dari tanah, menjadi tanaman padi dengan buah yang beratus-ratus bulir. Oke, yang merupakan Allah, tapi ada mekanisme yang terjadi di sana, ya, mekanisme. Allah itu yang menciptakan mekanisme ini. Mekanisme mempunyai sebuah padi, sebulir padi. Mekanisme lahirnya saya ke dunia, bertemu sel telur, bertemu sperma, 9 bulan di dalam perut, melahirkan segala-galanya. Ada mekanisme. Nah, inilah salah satu yang orang tidak memahami. Ternyata apa yang kita inginkan itu ada mekanismenya. Kenapa kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Itu ada mekanismenya. Mekanismenya itu apa? Tata cara, aturan, atau apapun. Ada mekanisme. Mekanismenya apa kan? Melalui salah satunya adalah niat tadi, keinginan Anda. Itu mekanismenya. Nah, mekanisme yang lain apa? Alam semesta. Alam semesta itu siapa? Alam semesta jangan bayangan Anda planet, galaksi, dan segala macam. Memang itu juga, tapi termasuk Anda sendiri, termasuk orang lain, termasuk masa ini seluruh wujud di alam semesta ini. Hidup dan tak hidup. Itu mekanismenya. Contohnya, mekanisme terjadinya air. Itu dibentuk oleh mekanisme ini ya. Bertemulah bapak saya dan ibu saya di suatu tempat acara saling menyukai, kemudian menikah. Ketika menikah biasa dalam pasangan. Kemudian akhirnya berkahwin. Ada proses mekanisme, bukan kebetulan, itu ada mekanisme. Okay? Begitu juga dengan keinginan dan mekanisme. Nah, kalau alam semesta, bagaimana dia ini bisa sampai ke alam semesta? Kan nggak saya ngomong. Kalau saya ngomong yang dengar itu cuma sebatas ini saja. Menurut kita. Tapi apa? Niat Anda itu terhubung.
niat Anda tuh akan sampai ke seluruh alam semesta. Caranya di mana? Kalau Anda baca buku Dr. Masaru, Anda akan paham. Anda udah baca tuh? Dr. Masaru udah baca nggak? Nggak ada yang baca. Udah baca ya? Bersatu. Anda beli deh bukunya banyak tuh. Ada 3 sekarang. The Secret, The Message, and The True Power of Water. Banyak. Dari media, FT Publishing, sama yang lain. Anda beli deh bukunya. Dr. Masaru Emoto melakukan penelitian. Itu geger loh sebetulnya. Tapi saya bersyukur ada penemuan ini karena ini menjelaskan banyak hal yang selama ini sulit saya menjelaskan ke orang lain. Tapi saya paham. Tapi dengan ada penemuan ini, itu mudah. Dr. Masaru melakukan penelitian meneliti kristal water, kristal air. Kristal air itu ternyata bentuknya berubah hanya karena niat saja. Contoh, dia mengukur 2 gelas botol, dua sampel. Yang satu dimaki, yang satu dipuji, yang satu dibilang kamu bodoh, yang satu dibilang terima kasih. Diteliti kristal waternya. Tapi sebelumnya memang sebelum diapa-apain diteliti dulu kristal waternya ya, aman. Setelah diucapkan, setelah dibilangin, diperiksa. Ternyata kristal waternya berbeda. Yang diucapkan terima kasih itu bentuk kristalnya indah. Yang dibilang kamu bodoh tuh jelek banget bentuknya. Itu diucapkan langsung. Kemudian dia nggak pernah buat eksperimen macamnya hari ini tapi sering dilakukan. Dia menulis di sebuah kertas. Kertas dia tulis, kamu bodoh, terima kasih. Ditempelin ke gelasnya. Diukur lagi. Ternyata bentuk kristal water, kristal air yang diucapkan terima kasih secara langsung dengan yang hanya kita menunjukkan kertas kita tempelin kertasnya ke tabungnya, itu sama persis dengan kita mengucapkan langsung. Artinya apa? Niat kita sampai ke air. Bagaimana prosesnya sampai? Ternyata niat itu enak, niat itu getaran, frekuensi. Ketika kita melihat, niat itu akan mengalami politik tubuh kita. Bergetar. Itu irama, misalnya niat kamu bodoh. Jadi setiap niat itu punya pola. Polanya berbeda-beda. Niat yang satu dengan yang lain. Berarti ada keliruan, tidak tertinggal niat, tidak tertinggal pola. Anda berniat terima kasih. Itu getarannya sampai ke tubuh. Ketika Anda menulis ke bolpen, itu mempengaruhi bolpen, mempengaruhi molekul tinta, mempengaruhi molekul kertas, bergetar dengan pola yang sama. Anda tempel ke gelas, molekul gelas akan bergetar dengan pola yang sama, mempengaruhi molekul air di dalamnya, bergetar dengan pola yang sama. Pas langsung juga sama, langsung niat mempengaruhi suara saya, mempengaruhi udara di sekitar sini, ya kan? Mempengaruhi tabung itu, mempengaruhi air sampai. Jadi itu proses terjadinya. Nah, artinya kan semakin sering saya berniat, semakin cepat terwujud. Iya. Itulah kenapa Anda sering kita berdoa. Ucapkannya berulang kali. Anda berdoa. Saya ingin Anda cepat terkabul. Itu maknanya. Bukan berarti kita main-main gitu ya. Berulang-ulang. Berarti kayak anak saya mau minta permen. Setiap saya mau mandi minta permen. Saya keluar ke bawah ini malah bukan begitu. Itu diulang-ulang. Nah, pertanyaannya diulang-ulang apakah saya harus berdoa setiap 5 waktu? Iya, lakukan gitu. Setiap sholat 5 waktu Anda. Tapi di sela-sela itu, di sela-sela kegiatan Anda niatkan terus. Anda niatin, Anda pengen apa yang diinginkan. Itu akan cepat menyebar. Bayangkan, Anda di sini sekarang niat. Ini mempengaruhi orang-orang sekitar ini. Orang sekitar ini kemudian menyebar. Ya, Anda ikut kan sama orang itu kan? Ketika dia berada di tempat lain, dia akan mempengaruhi benda-benda di sekitarnya lagi. Makin cepat nyebarnya. Makin cepat nyebarnya. Jadi anak ayah yang lebih muda, udah banyak budaya hati itu. Ya itu kembali gitu. Tempelin di hati itu. Kalau anak ayah, ada yang mengenai nggak? Ada yang mengenai? Oh ya mengenai, oke. Saya nggak ada ayah kan. Maafin aku. Oke, ada sering mungkin aja. Bukakan niat Anda. Itu kan ada. Hadisnya juga ada.
berulang-ulang kalau mau dua-dua itu juga berulang ya. Nah kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jika doa kita yang dikabulkan, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikitpun. Gimana kalau saya ragu kan? Ini tuh pertanyaannya ya. Berdoa kepadaku dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikitpun. Kalau doa akan dikabulkan. Tanpa keraguan. Karena pertanyaannya keyakinan itu apa sih? Keyakinan itu hanyalah soal kepastian. Jadi saya bilang keyakinan itu hanya sebuah proses. Ketika Anda merasa pasti, Anda akan yakin. Berarti paham? Hanya soal kepastian. Oke. Anda yakin nggak bahwa ini ada udara? Oke, kenapa Anda yakin? Ada kepastian. Ada kepastian di sana. Nah, kepastian ini. Kenapa kita sering ragu dengan apa yang kita inginkan? Kenapa? Karena kita tidak tahu kepastiannya. Kepastian itu apa sih? Proses. Oke, contoh simpel begini deh. Untuk yang baru, sering nggak alami hal seperti ini? Nah, katakan Anda malam sedang di rumah, jam 7 malam, di tempat kos ya, bukan tempat orang tua, sama bokap nyokap lah ya. Bokap nyokap aja kan? Lagi ngobrol-ngobrol sama bokap nyokap, jam 7 malam, sama malam. Tiba-tiba, ini malam hari ya. Besoknya Anda ada jam kuliah dari jam 7 katakan sampai jam 3 sore. Oke. Jam 8 malam sahabat Anda menelpon Anda. Hai. Namanya siapa? Putri. Gimana? Putri ya, Putri. Putri, apa kabar? Kapan lama kamu? Wah, kamu udah ngomong makin kangennya udah lama, udah ngomong berjam-jam. Akhirnya teman-teman makin kerasa dari sama kamu. Jadi Putri bisa nggak besok kita ketemu jam 10? Dengan katanya Putri jawab nggak bisa. Gua kuliah besok jam 7 sampai jam 3. Pertanyaan saya, kenapa Putri bisa diam kayak gitu? Padahal itu waktunya malam hari. Belum besok, Anda bicara sesuatu di masa depan yang belum terjadi. Tapi Anda begitu yakin. Kan sering ya, teman juga gitu kan, sering kan? Dan faktanya, kejadian besoknya memang kita nggak bisa ketemu dan kita memang kuliah, ya kan? Anda tahu nggak bahwa Anda sedang bermain-main dengan kemampuan untuk mewujudkan. Kita sedang bermain-main dengan kemampuan untuk mewujudkan. Setiap orang sudah mengalami ini, gitu ya. Setiap orang sudah mengalami ini, hanya tidak sadar. Ya, Anda sudah bicara masa depan. Anda sudah bicara sesuatu yang belum terjadi. Dan Anda yakin itu bakal terjadi dan Anda bisa mewujudkan. Tapi begitu kepala Anda. Itu kan soal kuliah, bukan soal memiliki benda, bukan memiliki segala sesuatu yang lain. Anda begitu yakin, Anda begitu pasti, Anda kepastian. Anda pastinya Anda sudah punya jadwal dalam ajar dalam satu. Itu membuat Anda merasa pasti, yakin, tidak ada lagi. Nah, yang saya ajarkan hari ini soal niat dan mekanisme tadi itu adalah untuk menimbulkan keyakinan Anda, membangkitkan sebuah kepastian. Pasti loh itu. Niat Anda ingin Anda terwujud. Ada mekanisme niat yang menjadi salah satu variabel. Ini kalau bulan-bulan ini, Anda justru harus merasa pasti, yakin. Yang ini sudah didapatkan. Karena saya sudah bagikan ke Anda variabel yang memungkinkan tinggal Anda terwujud. Niat dan mekanisme. Mekanismenya siapa? Akan kita Allah. Siapa kita mekanismenya? Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang menciptakan semuanya. Oke, sampai sini Pak. Ada yang belum paham jadi tadi kan akan bilang kalau misalnya kami melakukan sesuatu cukup menginginkan saja. Tapi saya juga pernah dengar gitu kalau misalnya kita cuma berdoa minta aja tapi tanpa paham
juga cuma atau mekanisme ini suatu usaha atau gimana gitu. Oke. Good question. Anda sudah berapa jauh? Ini mau menjelasin juga ya. Ya, yang penting niat dulu. Ada mekanisme ya. Nah, bagaimana terwujudnya niat-niat ini prosesnya? Apakah jauh lebih kerjaan Anda pengen mobil enggak, ya begitu. Nah, niat Anda akan terwujud itu pun ada prosesnya. Nah, saat niat Anda itu tidak jelas-jelas, ya, tidak jelas-jelas tapi tidak jelas, enggak seperti itu, ya. Jadi ada proses niat Anda dulu, ada prosesnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa niat-niat kita itu mulai terwujud? Kita akan menemukan banyak kebetulan. Jadi kita akan banyak menemukan hal-hal baru. Hal-hal baru. Nah, pertanyaannya, kita mau menangkap, mau mencari tahu hal-hal yang lebih ini. Karena siapa tahu hal-hal baru ini yang merupakan perwujudan dari niat Anda, yang mengarahkan Anda ke niat Anda. Oke? Jadi misalnya gini, kayak yang pertama lah Eci ya, Eci ada sini. Eci waktu itu pengen tugas akhir skripsi. Pertama ditolak ya, kemudian punya waktu terbatas. Tapi ajarin, lihat aja. Ya, dengan metode konvensional ya. Tapi konvensional itu masih oke ya. Dengan metode konvensional dia niatkan, tapi dia juga berusaha. Dia berusaha. Dia datang itu mau berusaha, tapi dia tetap niat. Dan anehnya, niat itu justru mudah datangnya, tanpa dia nyamperin ke dia. Yang mau ngasih TA, dia sering lagi enak lo ya, dibikinin datanya ya, jadi ya enak banget, yang diinginkan. Oke. Nah, jadi sebenarnya nanti apakah kita cukup niat aja enggak? Kita berusaha menangkap semua sinyal-sinyal yang pada yang akan diberikan oleh mekanisme ini. Kita harus mampu menangkapnya. Contoh simpel, saya ingin punya rumah, saya belum bekerja sekarang. Berarti sinyal pertama saya mungkin kita ajarkan di sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan. Kita mau menangkap nggak opportunity ini? Itu yang terjadi kebetulan. Kita akan menemukan hal-hal baru nanti. Kenapa? Niat ini akan menggerakkan alam semesta. Mekanisme ini untuk membuat situasi, kondisi, mempengaruhi orang-orang atau apapun untuk mewujudkan niat Anda. Yang bisa menangkapnya Anda sendiri. Anda mau nggak pelatihan yang sudah diarahkan ke Anda? Dia tidak akan menunjukkan, hey, saya adalah salah satu variabel mewujudkan niat Anda. Oke, tiba-tiba Anda berkenalan dengan orang baru itu sinyal lu datang ke gue, jadi gue diambil kalau enggak begitu. Enggak sih. Saya harus pandai menangkapnya. Caranya gimana? Anda harus menanyakannya ke diri Anda lagi. Ini yang belum diajarin ya, yang lama ini. Gimana tahunya kita bahwa ini adalah sinyal, bahwa ini adalah bagian dari variabel yang akan mewujudkan keinginan kita yang dikondisikan, dibentuk, diarahkan oleh mekanisme ini. Caranya adalah Anda menanyakannya. Ke siapa? Ke diri Anda. Anda tanyakan. Ini bukan adanya. Anda tanyakan. Anda akan dapat jawaban. Jawabannya berupa apa? Mungkin berupa perasaan, usia, segala macam, atau sinyal dari luar yang menunjukkan bahwa itu bukan. Anda yang tahu. Anda harus peka. Cara yang peka gimana? Anda mulailah sedikit lebih menyukai sebuah kebetulan. Anda tahu sebuah kebetulan. Contoh begini. Katakanlah Anda berjalan dari sini, Anda punya niat, setelah Anda bertemu dengan seseorang. Anda harus bertanya, kenapa hari ini saya ditemukan dengan orang ini? Kenapa saya ditemukan oleh dia? Ada apa dengan orang ini? Untuk mengetahuinya, Anda harus menjalin hubungan dengan orang itu kan, bukan hubungan ya. Berteman, maksud saya, berkenalan. Siapa tahu ada jalan di sana yang mengarahkan ke niat Anda. Oke. Nah, niat ini akan semakin cepat terwujud jika Anda semakin banyak menemukan kebetulan.
Semakin banyak menemukan kebetulan. Dan ini juga dapat direkayasa kebetulan ini datangnya. Ketika Anda menginginkan sebuah kebetulan, Anda menganalisa sebuah kebetulan lain akan datang dengan cepat, akan mengarahkan ke Anda. Oke? Seperti itu. Anda harus bisa menangkapnya. Di sini juga banyak yang artinya meloloskan kesempatan itu. Arahnya udah jelas, tapi nggak ditangkap gitu. Arahnya udah jelas, tapi biasanya itu dia ngotot. Contoh simpel seperti saya. Saya waktu itu menginginkan sesuatu. Saya begitu menginginkan sesuatu. Saya nggak ngomong sama dia. Saya udah menolak untuk ke tempat itu. Saya udah menolak dan ngapain saya terlihat begini mau saya masuk pergi ke tempat sana. I hate that place. Saya benci tempat itu. Karena saya nggak suka di Ramayana. Saya paling nggak suka jalan-jalan kayak orang di mall. Saya nggak suka pusing dan orang banyak tuh. Orangnya macam-macam. Pusing. Ini saya sendiri aja. Entah kenapa mau ngomong saya pulang pakai mobil gitu. Tapi hati ini begitu keras gitu. Itu mesti ke sana gitu. Belok ini ke sana. Udah sana. Pengen kerja ada apa sih sana gitu. Jalan-jalan. Benar. Ternyata apa yang diinginkan ada di sana. Orang yang akan membawa saya ke sebuah keinginan saya. Ada saya berkenalan di sana. Ada itu. Yang terjadi kadang-kadang mungkin bentuknya lain. Tapi Anda harus waspada, siaga gitu. Siap gitu ya. Ada yang ingin cuma jual hati-hati itu. Ada mau yang dia buat lagi. Dan gue yang mana gitu. Hati-hati. Waspada. Oke. Oke, mekanisme niat tanda-tanda. Sampai sini aja tuh. Paham? Ada pertanyaan nggak buat yang baru? Yang baru ya kan? Kalau yang lama ada pertanyaan juga apa-apa. Ya. Paham? Oke. Sekarang Anda paham arti maknanya niat itu? Niat akan menunjukkan ya apa yang akan dilakukan oleh niat Anda. Anda harus semakin berhati-hati dengan niat Anda. Kenapa? Baik buruk niat Anda itu akan terwujud. Ya, baik buruk niat Anda akan terwujud. Berarti Anda harus lebih contoh simpel. Anda pernah kejadian kejadian gitu ya. Anda tuh mampu mewujudkan sebetulnya. Anda sudah menginginkan. Sebetulnya tuh menginginkan. Dan Anda memang jelek. Terwujud. Kenapa nggak dibalik hal yang menguntungkan untuk Anda? Ya, nilai baik dapat A. Nilai baik dapat A. Seperti itu. Dua. Ya, rektor Oke, sampai sini ada pertanyaan buat yang baru aja. Ada pertanyaan? Habisin ya kira-kira. Yang mana dulu? Ada pertanyaan? Belum? Halo? Belum? Sampai sini paham ya? Clear? Benar nih, clear? Clear ya? Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan kan? Niatin. Apa yang Anda inginkan, niatin. Cuman caranya begini. Oke. Jadi saya ajarin caranya Anda berniat. Anda membangun niat Anda. Pertama adalah Anda bangun niat besar Anda. Niat besar Anda itu apa? Niat Anda 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Anda bangun dulu niat besar Anda. Contoh, niat besar 5 tahun ke depan, saya dapat seorang suami yang tampan, memiliki saham di banyak perusahaan, dia punya 5 perusahaan, berapa macam. Target Anda itu, set goal Anda lah, niat Anda, oke? Niat Anda di sana sudah ada tentukan.
forget it about that. Lupakan itu, tapi Anda bangun rangkaiannya ke bawah ke belakang. Untuk mencapai itu apa yang Anda lakukan? Oke, kalau saya pengen punya suami seorang pengusaha, berarti saya harus bergaul dengan orang-orang di lingkungan pengusaha. Mereka adanya di mana? Oke, di klub lo, berarti saya harus belajar golf. Oke, adanya di klub di kafe ini, berarti saya harus masuk ke kafe sana. Ini santai, betul. Oke, saya belum ketemu. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan siapa saya inginkan dari awal. Anda drive dari awal. Contoh, Anda pengen punya mobil, Anda belum bekerja. Yang Anda drive apa dulu? Anda dapat pekerjaan atau sebuah usaha untuk mendapatkan uang, betul kan? Jangan Anda membayar Anda dapat ujian. Akan sulit Anda dapat ujian. Bisa memang. Bisa, tapi akan sulit. Anda perlu kerja keras, karena banyak keinginan orang lain. Ini akan perang. Nah, Anda tentukan dulu keinginan besar Anda mau rezeki Anda yang mengarahkan seperti membuat rumah. Anda susun fondasinya dari awal. Itu bagus setiap kali. Jadi katakan Anda, oke, gua pengen lulus dari sini, gua bekerja di sebuah tempat dengan penghasilan sekian. Berarti target pertama adalah lulus dengan cepat. Berarti Anda tidak ada mata kuliah yang ulang. Lihatlah itu, step by step. Tapi Anda sudah tahu arahnya di mana. Dan Anda harus tertib dengan niat Anda, karena niat Anda begitu powerful. Apa begini? Katakanlah, Adek. Oke, katakan niat Anda ingin bekerja segala macam habis kuliah. Kenapa Anda nggak niat kuliah Anda ya? Di masa Anda kuliah ini Anda berkenaan dengan beberapa pemilik perusahaan. Anda menjadi hubungan persahabatan, teman dengan mereka. Kenapa? Itu mempermudah dengan Anda. Ya kan? Anda menentang saja. Anda adalah sutradaranya. Bebas. Makanya kalau ada jadi sutradaranya, Anda skenario yang sangat menguntungkan buat Anda. Sampai Anda menentukan saja. Oke, gue kuliah dulu, berapa kuliah, gue berusaha buat orang, buat seseorang, dengan seseorang. Kenapa nggak kamu dari sekarang? Bertahap. Oke? Anda belum kuat dari sebanyak ini. Tapi kalau ada keinginan saya. Ada yang dirugikan dengan kehadiran Anda di sini? Ada. Kenapa? Saya berlihat yang hadir kami itu banyak orang. Kenapa? Orang di luar sana banyak orang yang salah tentang sebuah niat. Niat tahu dari awalnya. Anda lakukan apa saja. Nah, untuk Anda yang baru, mungkin Anda sedikit niatnya masih aku belum benar nggak gitu. Anda mulai dengan Anda mulai dengan niatnya yang punya tingkat kesulitan kecil. Contoh seperti teman-teman main nanti lampu hijau, bunga, terus ada kemarin apa sih? Ya banyak lah ya, banyak. Anda mulai dari situ dulu. Nah, cuma satu hal yang perlu Anda pahami. Ketika niat Anda, keinginan Anda tidak terwujud, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang perlu Anda salahkan siapa? Diri Anda. Anda harus lebih menganalisa diri Anda, ada yang salah di niat Anda. Anda pernah membuat pertanyaan lain kan? Oke? Paham ya maksud saya? Jadi apa? Anda harus mau membuka diri Anda. Tadi gue meminta sesuatu yang maknanya itu menghapus keinginan tadi ya. Keinginan saya kemarin ya. Anda harus jeli. Caranya Anda harus jujur dengan Anda. Jujur dengan diri Anda sendiri. Jadi Anda nggak perlu takut. Anda hanya perlu jujur dengan diri Anda. Tapi sedikit orang yang mampu melakukan itu. Orang lebih sulit jujur dengan dirinya sendiri. Kenapa? Ego dia berbicara. Ego. Anda tuh perang dengan ego. Ketika Anda sudah jujur dengan diri Anda, Anda tuh perang dengan ego. Ego Anda. Tapi ego Anda tidak jahat. Ego Anda tuh ingin melindungi Anda. Ego Anda tuh ingin menyelamatkan Anda. Kawan itu Anda. Saya
menyelamatkan Anda dari keterhinaan, seolah merasa diri Anda salah, bodoh, atau segala macam. Niatnya baik, tapi jelek sebetulnya. Jadi niat Anda itu nggak percaya. Anda akan sama dengan ego itu ada salah. Jadi Anda perlu salahkan apa? Diri Anda sendiri. Anda analisa. Tugas Anda adalah itu. Selama 2 minggu ini saya mengadakan pertemuan ini 2 minggu sekali. 2 minggu besok masih mungkin. Nanti Kita ketemu lagi. aturan belum. Mudik-mudik gitu ya. Kawan, pokoknya jangan mahal ini. Kita ketemuan 2 minggu. Nah, tugas Anda selama 2 minggu itu yang baru adalah Anda mencoba dengan yang tidak sesuai dengan ini. Nanti akan Anda menemukan banyak. Di pertemuan nanti Anda bagikan pengalaman Anda seperti tadi. Okay. Tadi saya tidak minta semua, biasanya saya minta semua yang lama, tapi waktunya nggak terlalu lama. Karena ada yang punya cerita 2, 3, dibatasi 1 pun mau aja ngomong lagi ya. Oke, oke, bahkan ada 5 gitu. Bisa gitu. Cepat, tapi senangnya dia, seperti dapat mainan baru. Gitu. Tapi saya dengerin aja, memang itu ada lewat ini. Anda belajar jadi Anda bagikan dengan kami di sini. Kenapa? Anda perlu membagikan pengalaman Anda berhasil atau tidak berhasil. Yang terbaik saya maksudkan itu termasuk yang tidak berhasil, yang menurut Anda terbaik, di mana Anda menemukan kesalahannya ternyata tersembunyi di sana. Itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Anda bagikan. Lakukan analisa, kalau gagal Anda analisa. Analisanya gampang, diri Anda aja. Gak usah nyalahin siapa-siapa, gak usah nyalahin yang lain-lain, gak usah nyalahin Allah. Ada sendiri. Paham ini? Oke, buat yang lama, masalah normanya apa? Peniadaannya juga sadari kan kita sadari ya. Oke, artinya apa? Ketika kita menegaskan sebuah niat, tiba-tiba ada lagi pernyataan dalam diri yang muncul lah ya, terbatasan. Oke, yang perlu Anda lakukan sederhana. Anda pahami lagi variabel tadi, niat, bagaimana niat ini bisa mempengaruhi mekanisme ini. Anda pahami lagi, Anda ingat itu lagi. Oke. Ketika Anda memahami ini, otomatis itu akan hilang. Anda tidak perlu meniadakan lagi, itu akan otomatis hilang sendiri. Anda tidak akan berani berniat yang berlawanan, otomatis. Anda tidak akan berani berniat yang negatif-negatif, yang buruk-buruk. Otomatis ketika Anda paham mekanisme ini dan variabel-variabelnya, oke? Otomatis, Jadi yang perlu Anda lakukan adalah ulang-ulang lagi, pahami itu, oh ya, niat, beli buku mata yang motor. Yakini, beli buku yang lain yang lebih okay. Dia pahami mekanisme ini. Oh iya ya, Tuhan kita lagi ada lagi mekanisme. Ada mekanisme. Oh, ada lagi yang lama? Masalah? Ini paham ya? Tahu masalahnya gimana ya? Tahu ya? Itu aja. Berarti Anda belum full memahami variabel dan mekanisme ini. Tiga hari kemudian, oke. Kalau dia mundur, coba Anda analisa dulu. Anda punya bukan peniadaan. Artinya keinginan itu kan, saya ingin mendapatkan uang besok. Saya ingin mendapatkan uang 1 juta besok. Tiba-tiba Anda cuma dapat cerita, tapi waktunya mundur. Anda harus jujur. Itu pun sama dengan mengganti tekanan Anda. Totalnya sama, tapi waktunya oke. Kan pesan es jeruk, tapi es jeruknya ada satu di sini jangan habis lah. Ini itu kan, diam aja. Apa aja begitu kan? Apa aja begitu kan? Apa kuncinya ada jujur. Ketika dia mundur pun Anda harus mau melihat diri Anda. Pernah nggak Anda terlintas ini mundur? Anda ingin mundur, secara nggak sengaja.
Artinya apa? Saya akan memaksa Anda untuk memaksa diri Anda untuk mengenal diri Anda setiap hari tentang itu. Anda akan berhati-hati dengan apa yang terjadi dalam diri Anda. Artinya Anda mulai perhatian Anda mulai terpusat ke diri Anda. Keuntungannya apa? Yang suka gosip, Anda akan berkurang sifatnya. Yang suka melihat keburukan orang lain, bisa Anda akan berkurang. Nah, Anda mulai fokus pada diri. Banyak pembangun banyak yang lain. Yang lain. Ada problem, jangan disimpan kalau ada problem, please dibantu di sini. Mungkin problem Anda itu adalah terjadi pada teman Anda di kemudian hari. Sehingga di kemudian hari sama Anda sudah tahu apa solusinya. Sudah tahu apa jawabannya, apa yang mesti dilakukan. Anda mengingat apa kesulitan Anda baru. Perkembangan besok. Jadi tadi mah untuk yang link terdekat itu gimana cara melakukannya? Pahami mekanisme ini tadi, mekanisme tadi dan niat tadi. Pahami dengan baik. Pahami dengan baik. Karena inilah unsur kepastiannya yang akan melahirkan keyakinan. Aku tahu. Kamu terpola keyakinan, bukan keyakinan. Keyakinan itu didapatkan, keyakinan itu akan muncul. Iman, ya keyakinan itu adalah iman. Itu tuh proses yang harus dilalui dari mengetahui, memahami, itu proses. Jadi yang harus kamu lakukan sekarang itu mengerti dulu proses ini, mekanisme ini. Bagaimana terwujudnya ini dari niat kita menciptakan situasi kondisi mekanisme ini yang apa kalau kita lah atau orang lain kondisi kan kenapa ketika ada paham ini buat itu kan percaya kalau paham itu dari belum mengerti, memahami dengan full, total. Itu proses. Kalau kamu pahami klik dan you go like dan lagi kan konsep ini kan yang kalau orang mati dibunuh, dicopet gitu kan. Itu yang berhubungan dengan niat itu seperti apa juga? Jadi misalkan ada orang kan apapun yang kita inginkan kita harinya dalam karena kita menginginkannya gitu kan. Karena kan ada dijelasin. Tapi saya masih bingung konsep kok bisa terjadinya misalnya pembunuhan gitu. Karena kan setiap orang kan pasti nggak ingin dibunuh gitu. Oh enggak. Kalau kan jalan kita mati itu kita menentukannya. Contoh. Ada hadis yang syarat kayak mati syahid ya. Ada banyak ya. Dan semua terkabul ya. Mati syahid. Semua terkabul. Banyak yang mati syahid. Kita yang mati syahid. Di dalam sebuah perang. Bahkan ada yang pengen panahnya menembus di sini ditentukan itu persis sama. Dia menentukan kematian dia. Nah, soalnya ini cuma diucapkan aja. Mungkin Anda lihat pasti dibunuh, dicopet orang atau gimana. Dia kan terlintas di sini. Lihat baca Quran berita orang dicopet. Itu ada segmen, benar dicopet. Nah makanya hukum pengembangan diri disarankan matikan diri, jangan baca Quran. Betul itu. Itu matikan diri. Matikan orang. Jangan bilang orang, jangan minta. Jangan orang. Makanya saya hentikan dengan orang dulu ini. Kalau beritanya sama Quran, hubungan, berapa macam. Jangan kita jadi. Patroli segala macam apa yang menang apa? Satu gitu terus opera
ganti, yo pembunuhan dia, semua dilari gitu. Dijelaskan secara nggak sadar ada penanaman sesuatu dalam diri. Ada lagi pertanyaan? Berarti paham ya itu ya? Oke, paham ya itu ya? Saya menentukan semuanya sampai kematian ada. Tapi yang kalau yang konteks takdir gimana kalau misalnya kan kalau salah yang jodoh mengatakan diikutin di atas itu kan? Iya, semuanya ditentukan itu lah sudah. Apa kita dijalan ya? Tapi yang ditentukan oleh Tuhan ini banyak. Tidak terhingga. Anda yang memilihnya yang mana? Memang belum tentu yang mana? Anda masuk surga ada masuk neraka ada. Masuk surga dan neraka dulu ada. Yang ada di neraka ada. Anda yang menentukannya. Oke, tapi skenario kalau ibaratnya tuh skenario itu ada banyak banget. Anda yang memilih dengan dia. Berarti Pak. Ada lagi apa ya? Karena kalau tadi kan kata Akang kayak misalnya undian itu susah, kita harus kerja keras karena banyak niat juga. Berarti kalau gitu niat bisa bertentangan juga gitu kan? Untuk satu hal yang sama, ya biasanya yang sama. Untuk satu objek yang sama, ya. Untuk satu objek yang sama. Contoh gini. Katakanlah kita mencintai seorang wanita atau wanita gitu ya. Kita gunakan kekuatan yang kecil gitu ya. Kemudian yang masih didapatkannya, yang paling kuat ya. Nah, itu satu objek yang sama. Tapi kalau objek yang sama tadi pilihannya banyak, kita kan misalnya mobil BMW, di rumah kan di luar kan banyak mobil BMW. Mungkin orang lain dapat BMW, di mana dapat BMW. Iya, itu sama kasusnya seperti itu kan. Semua orang kesana ya. Bisa cari uang. Bisa kan? Bisa. Mau ada uang. Itu aja pertanyaan. Cuma jangan balik nilai ini. Kalau saya cenderung milih yang dari rumah biar saya jadi hamba yang mau. Gak mau beda-beda. Oke? Baik, baik. Berita yang bikin buat dia sendiri. Dan benar? Iya. Kenapa kamu biasanya sama dia? Dia apa begini? Dia ada anak, dia ada yang tahu. Ini masalah ini masalah ini. Oke. Ya, dan saya waktu dia buka pikiran, mau betul semuanya ada. Lebih cepat yang mana? Yang juga dan yang bulu bagi dia. Informasi yang sudah dapat itu. Iya dari dia. Dari dia. Kamu orang yang ngomongin apa ya? Ya mungkin waktu masalah itu saya bertanya dia kenapa masalah ini. Oh iya. Kamu ternyata dia ketiga. Ya kadang-kadang tapi kebanyakan Ada sesuatu yang memulai dari orang ada sesuatu yang salah. Yang itu aku bertanya. Jawabannya banyak lagi dong. ini ada sesuatu juga tapi lebih cepat kayak gitu jawabannya. Memang yang baik-baik. Yang baik-baik. Oke, ada yang lain? Yang lain? Sebelum buka, sebenarnya pengumuman habis buka nanti kita buka sebentar ke masjid, sholat maghrib, lalu mulai lagi sebentar. Oke? Jadi, kita boleh di outdoor, sholatnya. Kemudian untuk yang baru kalau tidak ada pertanyaan, saya memberikan ini nggak gratis. Nggak gratis lah saya mengajarkan ini. Buat yang baru, karena baru tuh 1, 2, 3, 4, 5, banyak yang baru. Saya nggak gratisan ya. Dan saya menuntut pabrik, saya minta pabrik sesuatu ya. Caranya apa? Anda pelajari, Anda pahami apa yang Anda katakan kali ini. Kemudian Anda praktekkan. Ketika Anda sudah praktekkan dan pengalaman dengan ini, Anda ajarkan ini ke orang-orang di sekitar Anda, ke orang-orang yang Anda sayangi, ke orang-orang yang Anda bantu kehidupannya, kehidupan mental, sosial, spiritual. Anda bantu, ajarkan. Ketika dia tidak mau, Anda ajar. Jadi Anda tidak gratisan. Dan
yang mengajarkan ini untuk anda makan sendiri, gitu. Untuk anda pakai sendiri enggak? Kan untuk anda untuk membagikannya dengan sahabat-sahabat anda dan teman-teman. Kenapa? Saya punya misi. Misi saya apa? Semua orang paham dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Tujuannya apa? Yang tadi masalah saya. Setiap orang jadi memahami apa sih arti, makna, dan tujuan kehidupan yang dijalani. Saya yakin sampai hari ini Anda belum bingung apa arti, makna, dan kehidupan Anda, tujuan hidup Anda. Apakah saya hidup ini untuk dulu dari dia tahun lalu, dari kuliah saya bekerja dan punya anak, kawin, kemudian meninggal? Anda punya tujuan. Nah, saya akan membawa Anda ke arah yang pemahaman yang lebih baik. Jadi materi hari ini sebetulnya adalah sebuah materi dasar dari serangkaian materi yang sangat banyak. Tapi saya tidak bisa menyampaikannya sekaligus. Saya menyampaikannya step by step. Yang hari ini saja, yang baru sudah yang lama pun masih ada. Oke, demikian dari saya. Buat dulu ya. Aduh, baru tuh. Apa tadi?